Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati kita mau terima semua kebaikan Tuhan, kita mau menikmati semuanya dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyembah Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menikmati Tuhan lebih lagi dalam segala kondisi yang terjadi saat ini. Kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Thank you Lord Jesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan atas setiap kami Bapa. Pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang. Kami mau sembah Engkau. Kami mau naikkan Tuhan segala pujian pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu akan bekerja atas setiap kami Bapa. Yes Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes, Jesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku bawa hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia, sebab Kau yang layak disembah, Kau layak untuk disembah. Oh Yesus, kami puja, kami sembah Kau Raja. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan mazmur-mazmur yang baru bagi nama Tuhan. Oh, Kau layak untuk
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Karena kami masih memiliki kesempatan untuk kami bisa bersekutu dengan Kau Tuhan. Dengan segala kondisi yang gak baik ini Tuhan, kami percaya di dalam Kau ada begitu banyak kebaikan yang Kau taburkan untuk setiap kami Tuhan. Kami memulai Tuhan doa sepekan ini Tuhan, doa syafaat. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, meminta pencurahan Roh Kudus-Mu Bapa, memenuhi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami mulai Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menikmati kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita. Firman Tuhan berkata, bila Roh Allah ada atas setiap kita, setiap orang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalirkan aliran-aliran hidup. Aliran hidup itu adalah Roh Kudus. Bila Roh Kudus ada atas setiap kita akan mengalirkan kehidupan bagi setiap orang yang kita temui. Kita mau imani, kita mau percaya bahwa kuasa Roh Kudus mampu membebaskan kita, memberikan kita pengharapan-pengharapan yang baru. Mari kita naikkan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Biarlah itu turun atas setiap kita, jemaat Tuhan. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup
menikmati Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir atas setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Urapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami merasakan itu Tuhan. Dan kami percaya ada satu mukjizat yang baru akan Tuhan nyatakan. Kebebasan demi kebebasan terjadi Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap pujian-pujian kami gak akan berlalu begitu aja Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Engkau gak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kau akan lawat setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, dengan lawatan yang baru, urapan yang baru Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar akan menjadi kekuatan bagi kami, memberikan rema dalam kehidupan kami di masa-masa ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang setia Tuhan. Tutup bungkus Tuhan, hamba-Mu yang akan bagikan firman-Mu. Berkati lidah dan bibirnya Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami, ajar kami, buat kami mengerti. Berikan kami pewahyuan-pewahyuan yang baru, berikan kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga saat kami selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dapat berubah, kami dapat diubahkan. Dan hidup kami Tuhan dapat membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, bagi rumah kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, bekerjalah Tuhan, dan berbicara atas setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan memberikan hati kami. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-6 dalam rangkaian doa kita, yaitu doa Pentakosta. Dan tema yang diberikan pada sore hari ini adalah Roh Kudus memberi kekuatan. Ya, sebelumnya kita akan baca terlebih dulu di dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ini adalah satu ayat yang memberikan kepada kita kekuatan, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup memang tidak selalu mulus. Kita selalu ada hidup di dalam kelemahan. Tapi di dalam kelemahan ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dan dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan Bapa akan memberikannya kepadamu. Yang dimaksudnya itu adalah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, roh yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita ada di dalam satu kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada akhir-akhir ini kita menghadapi satu masalah yang sama. Bukan hanya kita, hampir seluruh dunia mengalami masalah, yaitu wabah COVID-19. Dan ini adalah satu hal yang sangat menakutkan. Banyak orang begitu ketakutan. Banyak orang yang begitu tertekan hidupnya. Di mana virus ini menghantui banyak orang di dunia ini. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, di mana kita harus tinggal di dalam rumah, di mana kita beribadah di rumah, di mana kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain selain menunggu, dan menunggu. Bagi anak-anak sekolah, mereka harus bersekolah di rumah. Dan ini tentu menjadi beban tambahan bagi orang tua, di mana mereka yang masih punya anak SD harus membantu anak-anaknya untuk mencatatkan pelajaran di sekolah, untuk mengajar anak-anak di rumah, untuk membuat tugas. Dan untuk anak SMP atau SMA, mereka memang sudah bisa belajar sendiri. Tetapi ada tambahan lain, yaitu mereka harus memiliki kuota karena mereka
juga menerima pelajaran secara online, bahkan seringkali tatap muka dengan guru mereka yang dikenal dengan istilah Zoom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buat orang tua hal ini tidaklah mudah, di mana biaya-biaya bertambah, belum aliran listrik, belum masalah-masalah yang lain seperti keperluan-keperluan sehari-hari. Karena kita lihat banyak sekali PHK terjadi di luar sana. Usaha-usaha macet, mandek, dan tidak berjalan. Ini adalah satu hal yang berat yang dihadapi oleh kita semua. Tapi syukur kepada Tuhan. Kalau kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kepada kita satu jalan keluar di tengah-tengah tekanan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saya teringat ketika orang Israel dibuang ke Babel, di mana mereka juga mengalami tekanan-tekanan yang berat dari lawan-lawan mereka. Di dalam Mazmur 137 dikatakan bahwa di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kami duduk sambil menangis. Dan pada pohon ganda rusa di tempat itu kami menggantungkan kecapi kami. Karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi penyembahan, tidak ada lagi satu kesukaan di dalam diri mereka. Dan mereka katakan, bagaimana kami dapat menyanyi nyanyian Tuhan di negeri asing? Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu sukacita di tengah-tengah tekanan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus boleh memberikan kepada kita satu pengajaran yang luar biasa. Dia adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Satu ayat yang menjejukkan bagi kita. Di tengah tekanan, kita memiliki seorang penolong. Seorang penolong yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Seorang penolong yang memberikan kepada kita jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah kita. Karena itu, mari kita berikan ruang yang luas kepada Roh Kudus. Kita biarkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Dia yang senantiasa menyertai kita selamanya. Dia yang senantiasa ada di dalam kita. Dan dia yang senantiasa akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, betul, tapi percaya yang bagaimana? Percaya di sini bukan hanya percaya di mulut saja, bukan hanya percaya ngomong saja, tetapi hati kita masih tertekan. Percaya di sini berarti kita percaya bahwa Allah ada. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Lalu kemudian percaya juga berarti kita mempercayai Allah, bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Allah sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Dan percaya juga berarti kita mempercayakan diri kepada Allah. Kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita dengan segala kerendahan hati, kita mau bawa segala masalah kita di hadapan Tuhan. Dan tidak ada lagi yang bisa kita sombongkan. Karena Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada firman-Nya. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita mempercayai apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu, meskipun dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tertekan, tetaplah kita mau berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat kapan ini selesai. Dan banyak lagu-lagu paduan suara di YouTube yang saya dengarkan. Mereka menyanyikan lagu, berapa lama lagi ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu bertanya berapa lama lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berdoa, dan berdoa kepada Tuhan. Lalu dengan doa yang bagaimana? Masihkah ada puji-pujian di dalam mulut kita? Masihkah ada penyembahan di dalam mulut kita? Masihkah kita bisa berdoa dengan leluasa di hadapan Tuhan? Bisa, kalau Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus sendiri yang bekerja.
kita tinggal berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin doa kita tidak keluar suara, kita berdoa di dalam diam, atau hanya air mata yang keluar dari mata kita. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti bahasa air mata. Tuhan mengerti bahasa kita diam. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu nantinya akan menyampaikan kepada Tuhan. Roh Kudus akan menyampaikan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Roh Kudus menyempurnakan doa kita di hadapan Tuhan dengan bahasanya sendiri. Karena kita kalau berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka roh dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kita akan mengalami satu kemenangan. Di dalam roh juga, ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah tahu apa yang ada di dalam hati nurani kita. Dan Roh Kudus akan berdoa kepada Allah. Sesuai dengan apa yang Dia katakan di hadapan Tuhan. Dan menurut kehendak Allah, kita bisa berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang kudus adalah sesama kita seiman. Orang-orang kudus itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya di dunia. Itu adalah orang-orang kudus. Dan Roh Kudus juga akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Mari saudara-saudara, jangan takut. Kita mau tetap datang berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita sendiri nggak ngerti apa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menyempurnakan doa-doa kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam diri kita, sehingga kita boleh menjadi kuat dan kita boleh merasakan damai sejahtera dari Allah itu turun atas kita semua. Sekali lagi kita mengatakan, biarlah Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan menjadikan kita kuat di dalam kelemahan kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan Engkau berikan firman-Mu atas kami. Engkau memberikan kepada kami satu penghiburan. Engkau memberikan kepada kami satu pengharapan, di mana kami boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di mana kami boleh mengetahui Tuhan bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami boleh terus berkarya. Roh Kudus boleh terus mengajar kami. Roh Kudus boleh terus berdoa bagi kami Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biarlah urapan daripada kuasa Roh Kudus tetap ada atas kami, memimpin kami, menjadi otoritas di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alahkan semua dosa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa, dan doa ini akan dilakukan di rumah masing-masing. Boleh dipimpin oleh satu ataupun dua orang yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, atau boleh dipimpin oleh satu orang pun tidak apa-apa. Dan akan diberikan waktu 4 menit untuk dua pokok doa. Dan doa syafaat akan diiringi dengan instrumen lagu, dan kita akan bersama-sama kembali untuk berdoa penutup dan doa berkat setelah doa syafaat ini dinaikkan. Untuk pokok doanya yang pertama adalah kita akan meminta kuasa Roh Kudus menyertai setiap orang yang menghadapi kesulitan. Kita mau percaya bahwa kuasa Roh Kudus sanggup memulihkan dan menguatkan setiap kita. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk semua tenaga medis yang menjadi garda terdepan, yang merawat setiap pasien yang sakit. Kita mau sama-sama berdoa untuk dua pokok doa ini. Kita mau satukan hati kita, kita mau meminta kekuatan daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, supaya benar Tuhan berdaulat untuk setiap kita di tempat ini. Dan sebelum kita naikkan pokok-pokok doa ini, kita akan naikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Kita percaya bahwa kemenangan demi kemenangan akan Tuhan jadikan, akan Tuhan nyatakan untuk setiap kita saat-saat ini. Haleluya Tuhan. Ku menyembah
kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kita mau katakan kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau naikkan, katakan, senap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Senap jiwaku menyembah-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari kita sama-sama naikkan setiap pokok doa kita.
Oke, kita sudah menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan jawaban untuk setiap kita, Dia akan memberikan curahan Roh Kudus untuk setiap kita. Setiap apapun yang kita pergumulkan di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan berdaulat untuk setiap doa-doa kita. Kita akan menutup ibadah doa kita hari ini. Kita mau sama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita menaikkan satu pujian. Kita percaya ada kemenangan terjadi untuk setiap kita. Kemenangan terjadi di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kuasa Tuhan tetap mengalir, berdaulat, dan bekerja di rumah kita masing-masing. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, shikaramara. Bersyukur buat pimpinan Tuhan dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam persekutuan doa kami dalam rangka pencurahan kuasa Roh Kudus. Oh Tuhan, kami bersyukur, oh Tuhan, buat segala apa yang oh Tuhan lakukan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang curahkan kuasa Roh Kudus-Mu dengan luar biasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan. Roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Setiap doa-doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti mendengarkan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi dan memberkati senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.